大家好. Oke, hari ini kita belajar Mandarin. Di pelajaran Mandarin kali ini, kita akan mulai pelajaran. Langsung minta tolong untuk Pancang, ketua kelasnya, untuk memulai dalam doa terlebih dahulu. Mari semua bangkit berdiri untuk kita persiapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Amin. Oke, silakan duduk. Silakan ketua kelas untuk beri salam. Cili. Nima ni hao, kai jing suo. Oke, apa kabarnya semuanya anak-anak hari ini? Oke, hari ini semuanya Lausa mau cek dulu kehadiran kalian. Ya, sekalian Lausa akan mendistribusikan handphone ya, karena pada hari ini pembelajaran kita akan memakai gadget, akan memakai handphone untuk membuat slide ya. Nanti detailnya seperti apa Lausa akan utarakan. Sekarang kita akan absensi dulu. Aaron, oke, silakan. Alex, Amanda, Tia, Brian, Kalista Lana, Candice Leora, Carla Patricia, Daniel, Jeremy, Lazaro, Galang, Linet, Mike, Nathan, Tasya, Oceana, Ruth. Oke, sudah hadir semua ya di kelas ini. Semua kehadiran anak-anak hadir semua, tidak ada yang tidak masuk. Dan untuk memulai pembelajaran, karena kita sudah berada di jam ke-6 ya, sebentar lagi kita sudah semakin siang. Lausa yakin kalian sudah mulai hilang nih fokusnya nih. Kayaknya sudah mulai ada yang sudah lelah, ya enggak? Atau kekenyangan setelah istirahat, ya. Jadi kita mau ice breaking dulu, ya. Ketika ice breaking ini tidak ada yang pegang handphone dulu, handphone ditaruh aja, ya. Kalian letakkan fangcai, cuaca sang, taruh di atas meja. Kita tidak pakai dulu, kita pakainya nanti, ya. Jadi sekalian tadi Lausa cek kehadiran kalian, sekalian Lausa berikan. Jadi bukan untuk dipakai sekarang. Nah, ice breakingnya mungkin kalian pernah dengar lagu ini. Ada yang tahu apa arti Tou, Cianpang, Sikai, Ciao? Ada yang tahu nggak ya itu apa? Sepertinya kalau sudah SMP ya, mungkin kosakata itu kalian pernah dengar ketika SD kelas 1, kelas 2 atau mungkin TK. Nah, kita ice breakingnya pakai itu, sekalian kalian refresh kembali ingatan kalian ya. Itu apa? Iya betul, anggota tubuh. Anggota tubuh ya, jadi anggota tubuh yang akan kita nyanyikan dan kita pakai gaya. Jadi Lausa minta kalian semua berdiri. Ya, di samping-samping mejanya masing-masing, samping kursinya. Tidak ada yang malu-malu ya. Semua kita pakai gaya.
头肩膀膝盖脚，膝盖脚，头肩膀膝盖脚，膝盖脚，眼睛耳朵嘴和鼻子，头肩膀膝盖脚，膝盖脚。Jangan sampai jatuh. 头肩膀膝盖脚，膝盖脚，头肩膀膝盖脚，膝盖脚，眼睛耳朵嘴和鼻子，头肩膀膝盖脚，膝盖脚。Ya, oke. Kembali duduk. Masih ingat ya lagunya ya? Itu kalau bahasa Inggrisnya lagunya gimana? Kalau bahasa Indonesianya? Tutut kaki. Kalau bahasa Mandarinnya? Tou jian bang si kai jiao, si kai jiao. Mata apa tadi katanya mata? Yanqing. Telinga apa tadi katanya? Erduo. Cui. Mulut atau bibir. Bizi. Hidung. Nah, jadi sekali mendengar langsung tahu ya, karena sudah pernah menyanyikan mungkin dulu ya waktu kalian masih di usia sekolah dasar. Oke, sekarang Lause ingin ya kita tahu nih apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di pertemuan kita yang sekarang ya kita sudah membagi kelompok di minggu lalu. Minggu lalu kita sudah ada pembagian kelompok dan kita juga sudah mengetahui nih pembagian kelompoknya untuk apa. Jadi di minggu ini ya kita sudah duduk berdasarkan kelompok. Sekarang coba cek dulu kiri kanannya, lihat dari slide. Apakah sudah teman sekelompok kalian semua? Coba dicek, sudah benar? Sudah benar ya? Oke, jadi kita sudah berada di kelompok yang tepat. Nah, untuk pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah mempersiapkan untuk presentasi. Apa yang mau kita presentasikan? Tentang tokoh. Tokoh apa? Tokoh yang terkenal di mana? Iya, karena kita sedang berada di bab tentang mempelajari tentang kebudayaan dan juga mempelajari tentang nama-nama negara, ya. Nah, di sini Lause ingin kalian berpikir, ya. Makanya Lause berikan handphone supaya nanti dalam kelompok kalian mencari tahu, ya, dari kelompok kalian harus rembukan dengan teman-teman dalam satu kelompok tokoh siapakah yang akan kalian tampilkan dalam presentasi kalian. Ya, nah di dalam presentasi ini Lause ingin kalian memberikan ada gambarnya, gambar dari tokoh tersebut, ya, namanya, dan yang sudah pasti dia kewarganegaraan China. Ta shi Zhongguoren, ya, ingkai shi Zhongguoren. Karena apa? Karena kita sedang belajar dari negara China, ya, karena kita di pelajaran bahasa Mandarin ini kita tidak hanya belajar kosakata, kita juga mau belajar tentang kebudayaannya juga. Nah, jadi nanti sesama teman dalam kelompok, ya, kalau misalkan dalam kelompok satu nih, kelompok satu di sebelah mana? Sini, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Kelompok satu, Ti Icu, kelompok dua, Ti Ercu, kelompok tiga, Ti Sancu, kelompok empat, Ti Secu. Nah, kelompok satu misalnya Mike, oh saya pengennya tokohnya si A. Kemudian Lynette, oh saya maunya tokohnya si B. Kan berbeda ya, berbeda pendapat. Tapi nanti kalian bisa mencari ya, kalian cari literasinya, kalian lihat tokoh manakah yang paling positif yang bisa kalian bawakan untuk presentasi. Jadi tidak sembarang kalian tahu tokohnya ini ya gitu, terus kalian jadikan dia untuk dipresentasikan. Tapi kita harus cari dulu, kita literasi dulu tokoh yang membawa pengaruh baik, tokoh yang dikenal oleh masyarakat bukan hanya di China, tapi juga terkenal sampai ke negara kita, sampai ke benua lain juga mungkin boleh ya. Bisa jadi tokohnya banyak, bisa tokoh politik,
bisa tokoh dari entertainment, bisa juga atlet, ya. Ya, jadi kalian boleh memilih dari kategori-kategori tersebut mana yang menurut kalian layak kalian presentasikan. Nah, untuk yang kalian presentasikan seperti apa? Seperti yang sudah Lause beritahu di minggu sebelumnya, di pelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas ini ya. Nah, di sini kalian diminta untuk ada judulnya di dalam slide, yaitu Proyek Akhir Mandarin Semester 1 SMP KK 3 Cibubur. Ada logo sekolah ya, dan jangan lupa kalian buat skrip juga untuk perkenalan masing-masing ketika kalian maju ke depan. Isi slide dari presentasinya adalah nama lengkap tokoh, nama panggilannya kalau ada, tempat tanggal lahirnya, usia sekarang, ini semua dalam bahasa Mandarin ya. Tokohnya dari bidang apa, jumlah anggota keluarganya, dan kesukaannya apa. Isi skripnya pun sama ya dengan isi yang ada di slide. Ini semua kita akan pergunakan waktu yang sudah Lause berikan nanti ya. Sekarang kita lihat dulu apa saja sih yang berhubungan dengan presentasi yang akan kalian presentasikan nanti. Yang berhubungan itu mulai dari ta shi sei, dia adalah siapa. Mari sama-sama kita ucapkan ta shi sei. Cara pengucapan ta tidak ta ya, walaupun tulisan pinginnya, huruf pinginnya T dengan A. Jadi cara bacanya ta, bukan ta. Kalau ta itu berarti huruf pinginnya D, A. Ya, kalau ta artinya apa ya yang kalian ketahui? Besar. Ya, kalau ini ta ada udaranya ya. Ta shi sei. Apa arti ta shi sei? Siapakah dia? Kosakata yang pertama, ta. Kosakata yang kedua, shi. Kosakata yang ketiga, kenze Lause ichitu, ikuti setelah Lause, shi, shei, na, wo, ren, Zhongguo ren. Apa arti ta? Dia. Apa arti shi? Adalah. Apa arti shei? Apa arti na? Apa arti kuo? Apa arti ren? Apa arti Zhongguo ren? Ya, oke. Orang berkewarganegaraan China. Nah, di sini ada yang kenal nggak? Siapa ya dia? Ta shi sei? Ta shi Chenglong. Chenglong bahasa Indonesianya yang terkenal itu yang dikenal siapa? Kok Chenglong Chinese name-nya ya? Chenglong. Jackie Chan. Ada yang tahu Jackie Chan main di film apa? Ada yang pernah dengar apa? Rush Hour. Udah lama ya filmnya, film lama sebenarnya. Jurassic. Iya, terus film apa lagi? Karate Kid. Filmnya film-film lama. Film terbarunya juga ada, tapi film terbarunya di situ dia sudah pakai bahasa Inggris filmnya. Seperti yang Rush Hour dia sudah komunikasinya sudah tidak pakai bahasa Mandarin lagi ya. Nah, film-film sebelumnya dia memang masih full ya karena dia main filmnya di Zhongguo bersama dengan Zhongguo ren dan filmnya memang berbahasa Mandarin. Nah, karena dia sudah terkenalnya karena apa ya? Ahli apa nih? Dia paling jagonya apa nih dia? Makanya bisa dikenal. Karate kungfu ya, ya itu memang dia luwes sekali gitu. Jadi dia terkenal, dia dikenal di
China, dia sampai terkenal juga di negara lain, dan dia dikenal juga sampai dia masuk ke Hollywood movie ya. Nah, di sini memang ada yang belum kenal juga, mungkin ada karena ada beberapa yang tidak mengikuti perkembangan film-film ya, tapi nggak apa-apa. Di bab ini, di materi ini kita memperkenalkan Cheng Long atau Jackie Chan ya, karena dia adalah artis yang dikenal luas, artis yang berkewarganegaraan China, dan dia sudah membawa nama besar dia ya dengan etos kerjanya yang baik. Dia sebagai atlet juga sangat bagus ya, dia bagus di kungfu, bagus di karate, sehingga dia bisa membawa olahraga asli dari negaranya dikenal di luar negeri, dikenal di seluruh dunia. Dan sekarang kita lihat di Indonesia pun ada yang sudah banyak cabang-cabang olahraga, dan salah satunya di sekolah kita ya, kemarin kita sudah ada pendaftarannya ya, kalau tidak salah. Pendaftaran apa itu kemarin? Taekwondo ya, salah satunya itu ya. Jadi itu semua karena apa? Karena ada yang memperkenalkan ya, yang memperkenalkan inilah yang menjadi sumber dari mana sih negaranya, dari mana sih asalnya. Nah, salah satunya Cheng Long memperkenalkan karate, memperkenalkan kungfu ke luar negeri, ke seluruh dunia, dan akhirnya dengan film-film dia pun dikenal, sehingga negaranya pun juga semakin dikenal. Nah, ini bisa nih nanti sebagai ide kelompok kalian, tapi ya tidak boleh ada yang sama. Jadi setiap kelompok, tokoh yang harus kalian presentasikan harus berbeda ya. Jadi nanti ketika kalian sudah punya ide, tolong didiskusikan dengan kelompok yang lain supaya tidak ada kesamaan tokoh untuk dipresentasikan. Ya, di sini ada nama-nama negara juga yang dipelajari dari bab ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama baca. Chungguo, Ingguo, Meiguo, Hanguo, Inni, Intu, Australia, Canada, Jepang. Oke, Lause beri waktu ya, karena kita sudah mempelajari ini juga minggu lalu. Kita refresh lagi nih supaya kalian lebih ingat. Jadi Lause kasih waktu 5 menit, kalian hafalkan. Setelah ini kita tanya jawab. Tanya jawab dengan kuis Kahoot ya. Jadi bisa disiapkan ya, kalian pelajari dulu, hafalkan dari slide ya. Lalu siapkan handphone kalian, semua handphonenya bisa disiapkan, dinyalakan. Nanti ketika kita sudah siap, sudah nyala, Lause tinggal bilang, ayo kita mulai, baru kalian memulainya. Oke, coba dihafalkan dulu. Menghadapnya bisa ke sebelah sana dulu, boleh. Nanti ketika sudah mulai mengerjakan, baru menghadap ke kursi masing-masing. Oke, bisa dipelajari, dihafalkan. Boleh tanya jawab sama temannya, tapi tidak teriak-teriak. Boleh tanya jawab sama temannya. Ingguo apa? Hanguo, ini, intu. Australia, Jungguo, Meiguo.
Oke, sudah 5 menit. Disiapkan, tidak lihat catatan ya, catatannya kalian simpan dahulu. Oke, game pinnya Arling Sanju Liu Yao Liu. Untuk nomor dalam bahasa Mandarin 0 dibaca Ling, Arling Sanju Liu. Angka 1 berubah penyebutan menjadi Yao. Jadi tidak dibaca I ya. Untuk angka seperti ini ya, Arling Sanju Liu Yao Liu. Bisa juga memang I, tapi beberapa juga bisa menyebutnya Yao. Jadi kalau disebutnya Yao, kalian jangan berpikir salah ya. Tidak. Jadi I itu bisa juga berubah penyebutan menjadi Yao. Sama halnya seperti angka 2 bisa berubah penyebutannya menjadi Liang kalau dia jadi bilangan yang di atas 100 atau untuk kata bilangan jumlah. Oke, sambil Lause menunggu, baru baru 11 yang join. Masih siapakah yang belum bisa? Linet sudah bisa? Masih loading? Bisa pakai wifi? Wifi-nya bisa ketapang-ketapang kecil, huruf kecil, AP siswa, ketapang-ketapang. Bisa join masuk? Oke. Kalau yang tidak ada kuota boleh pakai wifi. Oke, 4 orang lagi. Siapa yang masih belum? Kalau yang sudah jangan keluar dulu dari layarnya supaya tidak keluar lagi. 1 orang lagi. Siapa lagi nih yang belum nih? Masih 1 lagi nih. Oke, sudah semua? Siap? Oke, tujuan kita main Kahoot ini ya supaya kita review pembelajaran yang lalu sudah sampai mana kita mengingatnya. Siap-siap. Kaishi. Bahasa Mandarin untuk bendera negara ini adalah, lihat gambar benderanya. Merah Chungkwa, biru Cianata, kuning Reven, hijau Autalia. Oke, kita lihat. Yang tertinggi, Leora. Yang kedua ya, kita lihat ya. Yang kedua yang lain kalau sudah tahu langsung buru-buru ya. Pertanyaan kedua, bahasa Mandarin untuk bendera negara ini adalah, lihat gambar benderanya. Merah Chungkwa, hijau Cianata, oranye Reven, hijau Autalia. Oke, kita lihat. Oke, lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Bahasa Mandarin untuk bendera negara ini adalah, lihat. Merah Chungkwa, biru Cianata, oranye. Belum selesai ucapan soalnya. Kita lihat. Yeay, Lana. Lana paling cepat untuk ini ya. Oke, kita lihat lagi gambar bendera selanjutnya. Siapa bisa langsung lebih cepat menebak? Nah, bendera apa ini? Chungkwa, Cianata, Reven, atau Autalia? Yeay, Oceana. Oke, kita lihat lagi. Bendera negara manakah ini? Ayo, negara yang mana ya? Tahu atau tidak ya? Kita lihat.
Masih Oceana. Lanjut. Harus cepet dong, biar namanya muncul. Oke, Meiko. Apakah benar Meiko? Siapa? Lana lagi. Masih ada 3 lagi ya. Ini yang negara manakah ini? Ingo, Hanko, Intu atau In? Oke. Yang ke-8. Ayo. Meiko, Hanko, Intu, hai是中国? Ya, Ruth. Terakhir, 最后一次. Bahasa Mandarin untuk negara ini adalah Meiko, Hanko, Intu, Aise, ini. Oke, kita lihat ini sudah akumulasi. Siapa yang ketiga? Eren. Eren. Yang kedua, Lana. Yang ketiga, yang juara satunya siapa? Oke. Selanjutnya ada kosakata lain yang akan Lause jadikan kuis Kahoot seperti ini. Jadi selama di rumah jangan lupa kalian baca-baca buku terus ya. Baca lagi kosakatanya supaya bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke. Sekarang kuis Kahootnya sudah. Kita sekarang masuk ke pembelajaran kita yang hari ini. Ini kita sudah selesai mereview pembelajaran kita di minggu sebelumnya ya, dan kita sekarang mau masuk ke dalam proyek kita. Nah, dalam proyek kita ini, Lause ingin kalian menggunakan handphone kalian, buka Canva, silahkan bisa dimulai ya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita semua dapat memakai kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita jadikan sebuah kalimat dan kalimat itu yang akan kita presentasikan. Apa arti dari ta shi liu sui? Ta shi liu sui. Dia berumur 6 tahun. Nah, berarti kalian bisa menggunakan kosakata itu untuk nama tokoh yang akan kalian presentasikan. Ya. Apa bahasa Mandarinnya? Ta jia you wu kou ren. Ta jia you wu kou ren. Apa artinya? Lebih kencang lagi. Keluarga dia ada 5 orang. Nah, kalian pakai itu juga dalam slide kalian, ya bisa kalian buat. Keluarganya ada 5 orang, ya. Ta jia you wu kou ren. Nah, berarti dari tokoh tersebut kalian bagi-bagi tugas nih dalam kelompok. Siapakah yang mencari, berapa jumlah anggota keluarganya? Siapakah yang mencari, dia tinggalnya di mana, dia lahirnya di mana, lahirnya kapan, seperti itu ya. Oke, setiap kelompok Lause akan bagikan kertas. Nah, kertas ini yang akan kalian tampilkan ke depan untuk kalian bawa ke depan untuk kalian presentasikan sambil mempresentasikan slide. Ya. Nah, Lause berikan masing-masing kelompok 1 lembar. Silahkan kalian tuliskan ya dalam posisi kertas landscape. Lalu kalian tuliskan nama tokohnya dan di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengahnya kalian berikan informasi-informasi seperti yang kalian sudah tuliskan dalam slide kalian. Silakan boleh anggota ganti-gantian dalam anggota kelompok untuk menuliskan. Boleh juga 1 orang yang menuliskan sebagai juru tulis, ya.
Tergantung kelompok kalian punya ide seperti apa, silahkan tuangkan ide kalian, silahkan berkomunikasi dalam kelompok, beritahu apa saja yang bisa kalian tuliskan di situ sesuai dengan urutan-urutan yang harus kita tulis dalam slide. Bagi-bagi tugas ya, ada yang buat skrip, yang buat slide pasti lebih dari satu. Yang buat slide jangan hanya satu orang, jadi bisa lebih dari 2 orang juga bisa yang membuat slide bersama-sama. Temanya kalau bisa temanya bikin gambarnya yang nanti akan terfokus sama tulisan. Jadi bikin temanya, jangan mencari temanya yang warnanya mungkin kuning gitu ya, terlalu kuning nanti tulisannya fontnya warna hurufnya warna hitam atau hurufnya warna biru, itu akan sulit dibaca ketika dipresentasikan. Oke, silahkan Lausa beri waktu untuk kalian mengeluarkan kekreatifan kalian, silahkan kalian buat. Ada juga anggota kelompok yang menuliskan apa bahasa Mandarinnya. Ya, karena yang kalian tulis nanti yang akan kalian presentasikan dalam bahasa Mandarin. Ada huruf ta, ta untuk perempuan dan ta untuk laki-laki jangan sampai ketuker karena bentuk hansenya berbeda. Walaupun pinginnya sama, penyebutannya sama-sama ta, tapi berbeda. Jadi bagi yang memilih tokoh laki-laki, huruf hansetanya harus dicari yang tepat. Dan yang memilih tokoh yang perempuan, ketika kalian mau menuliskan ta ciao, shema, huruf ta-nya pilih ta yang untuk perempuan. Landscape sayang. Yep.
Kalian boleh berdiskusi ya, boleh saling berdiskusi dengan kelompok, tidak dengan kelompok sebelah, dengan kelompok kalian sendiri. Bagaimana cara menuliskannya, tokohnya siapa. Oke, bisa dilihat di slide, ada rubrik penilaian. Ini penilaian kelompok kalian, ya, penguasaan materi, lalu ada alat peraganya atau slide, ya, lalu kekompakan kalian, dan penyampaian materinya. Oke, jadi bagaimana cara kalian menyampaikan, itu juga ada penilaiannya. Jadi kalau sudah presentasi, sudah berada di depan, sudah tidak lagi ketawa-ketawa, sudah tidak lagi kaki goyang-goyang, badan goyang-goyang, tapi kalian sudah siap
ya sebagai narasumber untuk mempresentasikan ke teman-teman kalian, ya. Oke, siapkan. Lausa mau coba cek per kelompok. Tolong kalian, perwakilan dari kalian ada yang bisa kasih lihat ke Lausa. Ya, Lausa mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kasih lihat Lausa, Lausa ingin melihat yang sudah kalian kerjakan. 这是老子, oke, 老子untuk slide-nya. Oke. Yang ada di slide dengan yang di sini bisa ditambahkan lagi. Jadi di sini ada yang coba yang di slide. Nah, iya. Ini sudah dituliskan di sini? Belum? Oke. Mungkin bisa dituliskannya, tidak harus tulisnya seperti ini ya. Mungkin bisa di sini kalian buat seperti box, isinya di sini tentang kisah apanya dan lain-lainnya ya. Oke, Lausa mau lihat kelompok 2. Di kelompok 2 coba Lausa mau cek yang sudah dituliskan. Untuk slide-nya, siapa yang bertugas membuat slide Canva-nya bersama-sama? sedang membuat. Kalau Liora dan Alex sedang membuat yang untuk dari catatan di kertasnya. Oke. Oke, mau cetung. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, Confucius. Oke, nanti sebelah sini mau diisi apa ini? Materi yang lain. Coba keluarganya dan lain-lain. Oke, bisa dituliskan dalam Mandarin juga ya, sesuai dengan yang ada di slide. Coba Lausa mau cek slide-nya, Lana. Nah, yang ini kan bisa dituliskan tuh di situ. Ya, Gongzi, Bingfei, Chongxiao, Chuang, Shiren. Ini bisa nih disalin, ya. Oke, Han Hao. Ini kelompok, ambil tokohnya siapa? Oke, Changlong. Nanti di bawahnya di sini bisa tulis huruf Hanse Changlong, ya. Oke, berarti kelompok 1 adalah Lao Tse. Lao Tse itu seorang penyair. Ya, Han Hao. Terus kelompok 2 tokohnya adalah Mao Zedong. Mao Zedong itu tokoh politik ya. Dia adalah presiden. Dan sebelum menjadi presiden dia jadi panglima perang ya. Oke, nanti kalian jelaskan ketika presentasi. Kelompok ketiga, Confucius. Confucius adalah siapa? Guru legendaris. Ya, seorang guru yang menjadi legenda ya di China. Oke, Han Hao. Dan di kelompok terakhir, kelompok 4, tokohnya siapa? Cheng Long. Oke, jadi ada yang dari politik ya, ada yang tokoh dari seni, nyair, ada juga yang dari entertainment. Oke, Han Hao, kalian semua dapat tokoh-tokohnya ini cukup beragam ya, cukup bagus. Kita lihat nanti hasil dari presentasi kalian.
Oke, untuk di pertemuan ini kita akan bagi dua sesi. Sesi yang sekarang kita akan pakai untuk presentasi dua kelompok terlebih dahulu. Dua kelompok ini Lose ingin dengar presentasi dari kelompok Konfusius. Oke. Sudah dipersiapkan? Sudah. Oke. Bisa dikirim slide-nya. Dikirimkan ke Google Classroom. Oke, ini dia. Silakan untuk maju ke depan. Dan teman-teman yang lain, silakan untuk berhenti sejenak ya, karena kita akan bisa melanjutkan lagi. Lose akan beri waktu kembali untuk kembali melanjutkan. Silakan posisi tempat duduknya menghadap ke teman yang ingin mempresentasikan. Ke sebelah sini, ke sebelah layar sini. Di depan sini semua, karena nggak kelihatan di kamera yang sebelah sana. Sebelah sini dulu semua. Ya, nanti kan yang terlihat hanya sampai sini, jadi harus di sebelah sini. Ya, nanti kalau sudah selesai, silakan berdiri di belakang sini untuk merubah slide-nya. Silahkan, Lose persilahkan kalian. Iya, silahkan perkenalkan diri. Qing Chiesao, Niman Ceci, Ikeren ya, satu-satu nanti silahkan perkenalkan diri juga. Kaiser. 大家好，我们来喝下午一点，我们将我们的人物。 Silahkan ke sebelah sini. Berdirinya di sebelah sini semua. Yang kemudian dikenal sebagai produk yang berfokus pada etika personal, moralitas, prosedural, dan data pemerintahan
只是比很大好的，只不是沉默的媒体，是想的身份一个城市。我聊了什么好大的方面介绍，能不听我了解？但是离去，他们来电。 Majuan, majuan. Cầu sinh trường sân hữu tầm nhoán chi an của vai của sự nghiệp Nian Confucius lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Majuan, bisa majuan, Brian, di dekat Lana. Memberikan perkembangan terhadap pesawat, komputer, dan pendidikan, dan ajarannya berfokus pada pengembangan diri dan keharmonisan dia melalui pendidikan, peraturan, dan bakti kepada orang tua. Berarti anggota keluarga berarti Romeo, Yuko, Paulo, Tante, Nama kata keluarga Confucius adalah nama sudah. Sejarah dalam pendidikan studi fisik, sejarah dan matematika. Oke, terima kasih. Sekarang ke tengah dulu, ke tengah dulu, ke tengah. Ke tengah dulu, semuanya ke tengah. Oke, untuk kelompok ini yang menjelaskan tentang Konfusius, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang memberikan pertanyaan? Sudah cukup jelas dengan penjelasan dari kelompok 3? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk duduk kembali. Oke, yang selanjutnya, Lose ingin mendengarkan dari kelompok Changlong. Silakan untuk maju ke depan. Batasnya sampai di sini. Sampai di sini ke sini. Sampai sini, sebelah sana nggak bisa, sebelah sini ke sini. Di sini batasnya. Terus nah, batasnya cuma sampai sini, Ruth nggak masuk. Jadi kesinian lagi. Oke, Han Hao. Silahkan dimulai. Kalian tidak ada yang bawa kertas. Kertasnya nggak dibawa. Iya, silakan. 大家好，我叫可西亚，我叫李江凡，我今年12岁。我家有4口人。大家好，我叫李江，今年我12岁。我有4口人。
Usaha bocor dalam terang semarang. Bocilnya si Samsui. Bocil yang bisa koran. Bocil yang dikira-kira hutan-hutan. Oke, silakan dilanjut. Boleh dibacakan yang pinginnya saja. Sejak kalian janin siang esok rajin juga sisuk tempuh janin leksi Baca aja. Silakan dibaca aja. Boleh. Oke, kita beri aplaus. Silakan di tengah dulu. Oke, silakan di tengah-tengah dulu. Tengah-tengah dulu. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok Chenglong? Ada yang memberi pertanyaan? Sudah cukup jelas dari penjelasan kelompok keempat? Sudah cukup jelas? Oke, Xiaxianimen, silakan kembali duduk. Oke, dari hasil presentasi dua kelompok yang sudah kita lihat ya, kita bisa tahu ya, ketika kalian memperkenalkan diri, kalian memberitahu tentang tokoh yang kalian mau jelaskan, kalian memang butuh persiapan. Kalian harus cari tahu dulu ya, karena bahasa Mandarin bukan bahasa keseharian kita, bukan bahasa ibu kita. Jadi ketika kita belajar bahasa asing,
terutama bahasa Mandarin ini, ya, kita memang harus belajar. Kita harus siapkan notes, ya, kita harus siapkan catatan supaya kita bisa menyebutkan nama kita dalam bahasa Mandarin, ya. Tadi apalagi yang kalian sebutkan ketika kalian memperkenalkan diri? Wo Chiao, ya, kasih tahu nama. Lalu Wo Qinian, ya, berarti ngasih tahu tentang usia, umur. Terus kalian beritahu apa lagi? Anggota keluarga, Wo Chiao, berapa-berapa gitu ya. Nah, sekarang dari yang kita sudah pelajari ini, hasilnya ya, Lausa ingin menyimpulkan hasilnya adalah kalian bisa memberikan ya, menyimpulkan di dalam bahasa Mandarin apa yang sudah kalian ketahui. Kalian mencari literasi tadi langsung dalam bahasa Mandarin, apa kalian cari literasinya dalam bahasa Indonesia dulu? Lebih kencang? Bahasa Indonesia dulu. Berarti kalian menerjemahkan. Ya, oke, cukup bagus ya. Nah, Lausa lihat di sini kalian sudah bagus untuk membuat slide dengan model yang seperti ini, sangat lengkap ya dan detail juga. Dan Lausa harap untuk dua kelompok yang lain ketika nanti kita presentasi akan memberikan hasil yang sama ya. Dan sekarang Lausa ingin mengevaluasi ya, apa saja sih yang sudah kita pelajari dari pagi tadi. Dari awal kita masuk pelajaran bahasa Mandarin, kita sudah mereview tentang apa saja? Kurang kencang? Negara. Negara apa saja? Sebutkan. Chungguo, Meiguo, Inguo, Hanguo, ini, Intu, Australia, Canada, Berpan, tidak dibaca ri, tapi dibaca re. Oke, lalu kita sudah mempelajari tentang tokoh dan sekarang kita mau mempelajari untuk pembelajaran kita, asesmen kita nanti. Nah, di asesmen kita ada di sini, tunggu ya. Oke, di sini Lausa sudah berikan. Jadi kalian bisa lihat ya di GCR, di Google Classroom ada dua, satu yang PDF, yang satu slide Canva. Di dalam slide ini Lausa sudah informasikan summary untuk asesmen kita. Ya, di sini yang akan keluar dari bab 5 dan bab 6. Bab 5 Wo Liu Sui tentang usia. Jadi ada sui, tuota, ci sui dan ye. Tuota digunakan sebagai kata tanya untuk bertanya orang yang umurnya di atas lebih dari 10 tahun. Kalau ci sui di bawah 10 tahun. Oke. Selanjutnya dari bab 6, jangan lupa kalau untuk mendeskripsikan, di sini ada xiao. Apa lawan kata xiao? Lawan katanya xiao, ta. Lawan katanya chang, tuan, pendek, ya. Lawan katanya kau, ai, pendek juga, tapi pendek yang untuk satuan ukuran. Nah, yang harus kalian hafalkan ada 4 kalimat. Dari 4 kalimat ini, 2 kalimat dari bab 5, 2 lagi dari bab 6. Oke. Nah, kita lihat di sini ada teks. Di teks di sini diketahui dia bertanya Yue Yue, ni Ci Sui. Yue Yue menjawab Wo Liu Sui. Apabila Lausa menghapus tulisan Ci Sui, kira-kira di sini kalau mau diisi tuota bisa atau tidak? Kenapa? Karena respon jawabannya dia masih
6 tahun. 6岁. Lanjut. Ni keke tuota, ta ye 6岁. Di sini dia menggunakan kata tanya tuota. Tapi karena sebelumnya dia tidak tahu kalau kakak laki-lakinya umurnya ye 6岁. Juga 6 tahun. Karena titelnya adalah seorang kakak laki-laki di mana mungkin pikiran dari yang si penanya ini, temannya Yue Yue, berpikir kakaknya umurnya usianya lebih dari 10 tahun. Ya, walaupun ternyata 6 tahun dia tetap tidak masalah walaupun sudah menyebut pertanyaannya tuota. Ya. Lanjut. Dari teks di sini, ini ada di buku kalian, di textbook, di YCT, halaman 22. Kalian bisa lihat, di sini ada teks. Nah, teks ini kalian baca, kalian pelajari. Kalian lihat di sini ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Di mana sebenarnya tokohnya di sini adalah Wo Chisui. Jadi ini adalah anggota keluarganya si Wo ini. Nah, tapi dalam latihan soal kemarin, kalian pernah membaca ada pertanyaan ta Chisui. Ta. Kalau dalam sebuah teks, di situ tertulisnya Wo, dalam pertanyaan tidak mungkin nanya pertanyaannya Wo lagi. Jadi di kolom pertanyaan dia tidak bertanya Wo Chisui. Karena kalau dia bertanya Wo Chisui, kemungkinan kalian sebagai yang mau menjawab akan menjawab usia sesuai dengan umur kalian masing-masing. Sedangkan di dalam teks soal adalah Wo-nya adalah yang di sini. Dia menjadi ta ketika di pertanyaan. Ya, jadi jangan ketukar, jangan bingung ketika kalian melihat teks ini terus kalian membaca soal ta Chisui. Kalian cariin ta yang mana ya, ta yang mana gitu ya, nggak ada, nggak ketemu. Nah, tanya itu adalah perubahan ucapan dari Wo. Lanjut, di sini ada anggota tubuh, ada Toufa, Yanqing, Ertuo, Shou, dan Pizi. Sama seperti tadi ketika kita ice breaking, kita sudah menyanyikan lagu Tao Qian Bang Si Kai Jiao, ya kan? Nah, di sini akan dihapuskan hansepinginnya. Jadi hanya ada gambar dan penunjuknya saja. Apabila ada option jawaban, apakah kalian bisa mengerjakan? Apakah bisa mengerjakan? Bisa ya. Oke, dilihat dari gambar di samping. Mei Mei de yanqing hen xiao, ertuo hen xiao, shou bu da, toufa bu chang. Kalau pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, pernyataannya adalah tangan adik perempuan panjang. Tui hai se zuo. Coba lihat dari gambar. Pernyataannya adalah jawab true or false. Tangan adik perempuan panjang. Tui hai se zuo. Tui hai se zuo. Zuo. Kenapa zuo? Karena dia bilangnya shou pu ta. Walaupun di depannya tidak ada kata mei mei. Kenapa? Karena sudah diterangkan di awal kalimatnya. Mei mei de yanqing han xiao, ertuo han xiao. Berarti ertuonya ini ertuonya siapa? Mei mei. Masih ertuo mei mei. Shou pu ta. Tangannya siapa? Mei mei. Toufa, toufanya siapa? Mei Mei-nya juga. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada dialog antara Lao Shi dengan Mali. Mali, ni qi sui? 8 岁, 8 岁, wo 8 岁. Kalau Lao Shi hapus pertanyaannya, apakah kalian bisa menjawab? Kalian harus menjawab qi sui atau tuota. Apakah kalian bisa? Sudah paham? Oke, lanjut. Mali dengan Tawei bertanya kepada Lao Shi-nya. Lao Shi nin tuota. Nah, kalau tulisan tuota juga Lao Shi hapus, apakah kalian akan tertukar ya menjawabnya? Tidak ya, udah paham ya?
Karena usia Laushe-nya tidak mungkin di bawah 10 tahun, ya kan? Oke. Nah, lanjut pelajari angka. Jangan sampai ditemukan ketika menyebutkan angka 11, i, shi, i. Karena kemarin masih ada yang i, shi, i. Karena dipikir kan 10, berarti depannya harusnya satuan dia. Salah. 10 berarti depannya harus she dulu baru kata satuannya. She, i, she, er, se, san, se, dan seterusnya. Oke, sampai sini ini adalah persiapan kita untuk asesmen. Lausa harap kalian persiapkan dengan baik ya. Pelajari materi yang ada di buku kalian, buku YCT bab 5 dan bab 6. Pelajari juga slide yang ada di Google Classroom. Lausa harap dengan belajar ya kalian bisa minimal dapatnya 80, Lausa yakin pasti bisa semua. Kalau belajar. Kalau belajarnya tidak sungguh-sungguh, itu bisa nilainya pasti tidak memuaskan. Nah, Lausa harap bisa fokus ya. Alex, Lazaro fokus ketika pembelajaran dan ketika belajar lagi di rumah. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ya, Lausa ingin menyampaikan ada sebuah kata yang quotes yang bagus. Quotesnya ini, 世上无难事，是怕有心人. Coba ulangi bareng-bareng. 世上无难事，是怕有心人. Di dunia ini tidak ada yang sulit. Ya, jadi kita semua pasti bisa mengalami kesuksesan. Kita semua tidak ada di dalam kegagalan. Asal kita mau berusaha. Ya, Lausa harap kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Kalian sudah belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh. Kalian juga belajar di rumah kembali, review kembali pembelajaran kita. Lausa harap kita semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik untuk asesmen nanti di bulan Desember. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silahkan Pancang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahasa Inggris dan bahasa negara Tuhan, dan kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan buat kita dari kami. Lakukan kegiatan yang lain Tuhan, kalau terus kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Greetings. Oke, 你们再见。 Oke, selamat siang.